Matahari mulai condong ke barat ketika Damar berdiri di depan rumah makan miliknya. Sari Rasa mengamati hiruk-pikuk pelanggan yang keluar masuk. Usaha yang ia rintis sejak 10 tahun lalu ini telah berkembang pesat. Rumah makan yang awalnya hanya warung tenda kecil kini menjadi bangunan permanen 2 lantai dengan puluhan pelanggan setia. Damar, pria berusia 38 tahun, dikenal sebagai pekerja keras. Ia membangun bisnisnya bersama Laras, istrinya yang setia menemani jatuh bangunnya usaha ini. Dengan masakan khas Nusantara yang lezat dan harga terjangkau, Sari Rasa menjadi tempat favorit warga lokal maupun pendatang yang melintas. Para pegawainya pun loyal karena Damar selalu memperlakukan mereka dengan baik, tidak hanya sebagai karyawan tetapi juga sebagai keluarga. Namun, ketenangan itu mulai terusik sejak 3 bulan terakhir. Di seberang jalan, tepat berhadapan dengan Sari Rasa, sebuah rumah makan baru berdiri megah, namanya Dewata Rasa. Didirikan oleh seorang pria bernama Wira, pengusaha pendatang yang tiba-tiba muncul di kota kecil ini. Awalnya, Damar tidak terlalu mengkhawatirkan keberadaan rumah makan baru tersebut. Ia percaya pelanggan akan tetap datang ke tempatnya karena cita rasa makanan yang sudah mereka kenal sejak lama. Namun, dalam beberapa minggu, keadaan mulai berubah. Pelanggannya perlahan berkurang. Beberapa pelanggan tetap yang biasanya datang setiap hari, kini jarang terlihat. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka mencoba makan di Dewata Rasa karena tergiur promo dan iklan besar-besaran. Damar masih berpikir positif. Itu hal yang biasa dalam bisnis kuliner. Ia tetap fokus pada kualitas masakannya dan tidak mau ikut-ikutan perang harga atau promosi gila-gilaan seperti Wira. Namun, semua berubah ketika kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di Sari Rasa. Pagi itu seperti biasa, Laras datang lebih awal untuk mengecek bahan makanan di dapur. Tapi, begitu ia membuka kulkas penyimpanan, ia terkejut bukan main. Mas Damar, cepat kesini mas!" Laras berteriak panik. Damar bergegas menghampiri dan mendapati stok daging serta sayuran yang baru dibeli kemarin membusuk secara misterius. Daging yang seharusnya masih segar, kini berlendir dan berbau menyengat. Sayur-sayuran berubah warna kehitaman, seperti sudah disimpan berminggu-minggu. Ini gak masuk akal. Semua ini baru kita beli kemarin kok. Gumam Damar mencoba mencerna situasi. Ia segera memanggil salah satu karyawannya untuk membuang bahan makanan yang rusak. Tidak ingin kehilangan waktu, ia mengirim seseorang untuk membeli stok baru. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Ketika makanan disajikan kepada pelanggan, dalam hitungan menit makanan tersebut tiba-tiba basi. Gulai yang baru diangkat dari kompor mengeluarkan aroma asam seperti sudah berhari-hari dibiarkan. Nasi yang masih mengepul berubah kuning dan berbau tengik. "Iki opo bos?" tanya seorang pelanggan setia, Pak Hadi, dengan wajah penuh kekecewaan. "Biasa ae mangan ndek kene enak. Ah kok saiki koyo ngene?" Damar tidak bisa menjawab. Ia hanya meminta maaf dan mengganti makanan yang rusak. Namun, kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut setelah makan di Sari Rasa. Bahkan ada yang sampai harus dilarikan ke klinik. Lambat laun, pelanggan makin berkurang. Damar merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia belum bisa menemukan jawabannya. Di tengah kekacauan yang semakin merusak bisnisnya, Damar mulai menyadari kehadiran seorang pria tua yang sering duduk di bangku panjang di depan rumah makannya. Pria itu selalu mengenakan sarung kumal dan baju koko yang lusuh. Tatapannya tajam dan menusuk ke arah Damar, seolah ingin mengirimkan pesan tanpa kata. Setiap kali Damar mencoba mendekat, pria itu selalu menghilang begitu saja, entah kemana. Di lain waktu, malam itu, saat rumah makan Sari Rasa mulai sepi, Damar duduk di depan rumah makan sambil merenungkan semua kejadian aneh yang ia alami. Lalu, dari sudut matanya,
ia melihat sosok pria tua itu lagi, berdiri di seberang jalan, menatapnya lekat-lekat dengan ekspresi yang sulit diartikan. Damar merasa bulu kuduknya meremang. Ia berdiri, hendak menghampiri pria itu. Namun saat ia melangkah mendekat, seperti biasa, pria tua itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti ditelan kegelapan malam. Seketika dada Damar terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berat menindihnya. Suasana malam mendadak terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar kini menghilang sama sekali. Dalam hati, Damar mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengincar usahaku? Sejak insiden makanan yang tiba-tiba basi dan pelanggan yang jatuh sakit, keadaan di Sari Rasa semakin memburuk. Para karyawan yang selama ini setia bekerja mulai mengeluh sakit tanpa sebab. Satu persatu mereka mengundurkan diri. Maaf Mas Damar, saya nggak kuat lagi. Tiap malam saya mimpi buruk, badan juga sering lemes, kata Rudi, salah satu pelayan senior. Tak hanya Rudi, beberapa karyawan lain juga mengalami hal serupa. Ada yang tiba-tiba demam tinggi, ada yang selalu merasa ketakutan, dan ada yang mendengar suara-suara aneh di dapur ketika restoran sudah tutup. Namun kejadian paling mengerikan terjadi di dapur. Suatu malam, Anton, kepala koki, sedang mempersiapkan bahan makanan. Damar dan Laras tengah duduk di meja kasir saat tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dapur. Damar bergegas masuk dan mendapati Anton terduduk di lantai. Tangannya berdarah akibat sayatan pisau. Pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging kini tergeletak di lantai dengan bercak darah segar. Apa yang terjadi? Tanya Damar panik. Pisau itu melayang sendiri Mas, saya tidak bohong. Anton tergagap, wajahnya pucat pasi. Damar menatap pisau itu dengan dahi berkerut. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, tapi ini sudah di luar nalar. Gangguan di rumah makan hanyalah permulaan. Kini Damar sendiri mulai mengalami hal-hal aneh yang menyerang tubuhnya. Setiap malam ia juga bermimpi buruk, melihat dirinya dikubur hidup-hidup. Tangannya mencakar tanah sambil berusaha keluar, atau kadang ia melihat sosok hitam bertaring panjang mengejarnya, tertawa dengan suara yang menusuk telinga. Lara semakin khawatir ketika suatu malam Damar muntah darah di kamar mandi. Ia berlari untuk membantu suaminya, tapi yang keluar dari mulut Damar bukan hanya darah. Di dalam genangan merah pekat itu terlihat beberapa paku berkarat dan serpihan kaca kecil. Ya Allah Mas, ini apa? Laras menjerit. Damar sendiri gemetar menatap benda-benda tajam itu dengan nafas tersengal. Tubuhnya terasa semakin lemah. Kepalanya berat seakan ada sesuatu yang menindih. Setiap pagi, Laras menemukan Damar berkeringat dingin, seperti baru saja melewati sesuatu yang mengerikan. Namun saat ia bertanya, suaminya hanya menggeleng dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Jika sebelumnya pelanggan hanya berkurang, kini hampir tidak ada yang datang ke Sari Rasa. Yang lebih aneh, banyak pelanggan lama yang dulu selalu memuji makanan Damar, kini beralih ke Dewata Rasa, rumah makan milik Wira. Aneh Mas, aku bertanya ke Bu Sari, pelanggan tetap kita. Katanya dia sendiri nggak tahu kenapa, tapi setiap kali mau makan ke Sari Rasa kesini, hatinya berat, seperti ada yang menahan, kata Laras. Keanehan lain terjadi ketika seorang pelanggan datang dengan wajah kesal. Mas Damar, aku kecewa. Aku temukan belatung dalam sop ini loh, seru pria itu sambil mendorong piring ke meja. Damar dan Laras membelalak. Sup itu baru saja dibuat dengan bahan yang mereka pastikan masih segar. Namun kini di dalamnya benar-benar ada belatung putih menggeliat. Pak, maaf, kami gak mungkin strobo itu. Saya jamin dapur kami bersih kok, ujar Damar dengan wajah tegang. Namun pelanggan itu tidak mau mendengar alasan. Ia pergi dengan wajah marah dan berita buruk pun menyebar dengan cepat.
Otomatis pendapatan restoran turun drastis, sementara biaya operasional terus berjalan. Damar mulai stres berat, menghabiskan waktu lebih banyak di kantor kecilnya, mencoba mencari solusi yang tak kunjung ia temukan. Laras tidak bisa tinggal diam. Ia yakin semua ini bukan sekedar kebetulan. "Mas, aku rasa ada yang gak beres, Mas. Kita harus cari bantuan," kata Laras suatu malam. "Tidak, Laras. Semua ini cuma cobaan. Aku gak percaya hal seperti itu," bentak Damar, emosinya memuncak. Laras terdiam. Ia tahu suaminya keras kepala, tapi ia tidak bisa tinggal diam melihat Damar semakin hancur. Di dalam hatinya, Laras yakin ini bukan cobaan biasa. Ini adalah guna-guna. Laras semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah makan Sari Rasa. Malam itu ia menghubungi Rini, sahabat lamanya yang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal mistis. "Rin, aku butuh bantuanmu. Aku merasa ada yang aneh dengan rumah makan ini," kata Laras dengan suara tegang. Rini tidak menolak. Malam itu juga, ia datang ke rumah makan dengan wajah serius. Begitu memasuki dapur, ia langsung merasakan hawa yang berbeda. "Laras, ada energi gelap di sini," bisik Rini sambil menelusuri sudut ruangan. Mereka berjalan pelan, mengikuti naluri Rini, sampai akhirnya di sudut belakang dapur, tepat di bawah rak penyimpanan bumbu. Rini berhenti. "Di sini," ucapnya. Tanpa menunggu lama, mereka mengambil skop kecil dan mulai menggali lantai tanah di bawah rak. Tidak butuh waktu lama sebelum skop Laras mengenai sesuatu yang keras. Perlahan ia menarik benda itu keluar. Sebuah kantung kain hitam yang sudah lusuh. Tangan Laras bergetar saat ia membukanya. Di dalamnya ada segumpal tanah hitam pekat yang baunya menyengat, sejumput rambut kusut dan sisa-sisa kemenyan yang telah mengering. "Tanah kuburan," bisik Rini. "Ini media santet. Seseorang mengirimkan energi jahat lewat benda ini." Laras merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan lagi sekedar firasat. Mereka telah menemukan bukti nyata bahwa rumah makan mereka memang diserang oleh ilmu hitam. Tak ingin menunda lebih lama, Laras dan Rini segera menemui Kiai Abdullah, seseorang yang dikenal memiliki keilmuan tinggi dalam menangkal ilmu hitam. Begitu memasuki halaman rumah Kiai, Laras langsung merasa sedikit tenang. Ada sesuatu dalam diri Kiai Abdullah yang membuat hatinya lebih kuat. "Ananda Laras, ada apa kau datang malam-malam begini?" tanya Kiai Abdullah dengan suara tenang. Laras menceritakan semuanya, dari usaha rumah makan yang tiba-tiba hancur, gangguan aneh, hingga benda yang mereka temukan di dapur. Kiai Abdullah menghela nafas panjang. "Ilmu hitam seperti ini biasanya dilakukan dengan bantuan jin. Jin itu diperintahkan untuk mengganggu dan merusak usaha kalian," jelasnya. "Jin?" Laras menggigit bibirnya. "Lalu siapa yang tega mengirimkannya, Pak Yai?" Kiai Abdullah menatapnya dalam-dalam. "Seseorang yang menaruh iri besar pada suamimu. Tanah kuburan ini bukan sembarang tanah, melainkan diambil dari makam orang yang meninggal secara tidak wajar, lalu diberi mantra-mantra agar membawa malapetaka." Laras merinding. Ia mulai berpikir, siapa yang bisa melakukan ini kepada mereka? Sementara itu Damar berada di rumah, terbaring lemas di kamar. Sejak beberapa hari terakhir, kondisinya semakin memburuk. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan wajahnya tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Malam itu ia terbangun tiba-tiba. Suasana kamar gelap, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, terdengar suara nafas berat. Damar menoleh perlahan dan di sana berdiri sosok hitam besar berbulu, dengan mata merah menyala dan taring panjang meneteskan liur darah. Damar ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, semakin mendekat. Lalu ia merasakan sesuatu mencekik lehernya. Matanya mulai berkunang-kunang, nafasnya tersengal. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Saat itu juga pintu kamar terbuka.
Laras berlari masuk dan melihat suaminya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi. Ia segera mengguncang tubuh Damar yang masih megap-megap berusaha bernafas. "Mas, astagfirullah. Mas, bangun, Mas." Laras menangis panik. Beberapa detik kemudian Damar terbatuk keras dan menarik nafas dalam-dalam. Ia memegangi lehernya yang terasa nyeri, sementara Laras menatapnya dengan ketakutan. Setelah kejadian itu, Damar mulai merenung. Semua ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang menginginkan kehancurannya. Damar memejamkan mata, mencoba mengingat siapa yang pernah memiliki dendam terhadapnya. Dan saat itu, satu nama muncul di benaknya. Namun apakah benar Wira dalangnya? Ataukah ada orang lain yang lebih berbahaya di balik semua ini? Malam itu, Kyai Abdullah datang ke rumah makan Sari Rasa bersama beberapa santrinya. Laras menyalakan beberapa lampu, sementara Damar duduk di salah satu meja dengan wajah pucat dan tubuh masih terasa lemah. "Kita harus membersihkan tempat ini dari gangguan jin yang dikirim," ujar Kyai Abdullah sambil menata beberapa botol air yang sudah diberi doa. Begitu Kyai memulai bacaan ruqyah, suasana restoran langsung berubah. Angin dingin bertiup dari arah yang tidak jelas, membuat Laras bergidik. Tiba-tiba, boom! Pintu restoran bergetar keras seperti ada yang menggedor dari luar, dan suara ledakan dari atap. Lampu berkedip-kedip dan bau busuk menyebar di dalam ruangan. Salah satu santri yang membawa botol air yang sudah didoakan gemetar. "Kyai, ada sesuatu yang marah." Kyai Abdullah tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya semakin lantang. Saat itulah terdengar suara tawa menyeramkan berasal dari arah dapur. Damar dan Laras saling pandang. Mereka bisa merasakan keberadaan sesuatu yang tidak kasat mata. Semakin dekat, semakin kuat. "Biar!" Kaca jendela rumah makan pecah tiba-tiba, membuat semua orang tersentak. Bayangan hitam melintas di antara pecahan kaca yang beramburan. Kyai Abdullah menutup matanya sejenak. "Jin ini sudah terikat erat dengan pemiliknya," gumamnya. "Dia tidak akan pergi begitu saja." Damar mulai melihat bayangan-bayangan menyeramkan di sekitar ruangan. Mereka berdiri di sudut gelap rumah makan, menatapnya dengan mata kosong yang menyala merah. Laras tiba-tiba berteriak keras. Damar langsung berlari ke arahnya. Laras menggeliat di lantai, matanya kosong, tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kau akan mati, Damar." Suaranya berat, berlapis, dan terdengar seperti bukan suara manusia. Kyai Abdullah segera menumpangkan tangannya di dahi Laras. "Keluarlah dari tubuhnya," suaranya lantang. Laras mengerang kesakitan, tubuhnya berkedut lalu ia tersenyum aneh. "Percuma, kami sudah ada di sini banyak, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian." Tiba-tiba Laras menatap Damar dengan tajam dan mengucapkan sebuah nama. Damar tersentak, dadanya berdebar keras. Selama ini ia hanya menduga-duga, tetapi kini bukti itu keluar dari mulut Laras dalam kondisi kesurupan. Jadi benar, Wira adalah dalang di balik semua ini. Malam itu juga Damar dan Rini langsung ke rumah makan Dewata Rasa milik Wira. Saat mereka masuk, si bos Dewata Rasa, Wira, tampak santai di meja kasir, mengenakan kemeja rapi dengan senyum sinis di wajahnya. Damar mengepalkan tangannya. "Aku tahu apa yang kau lakukan," katanya tajam. Ekspresi Wira tetap datar. "Apa maksudmu?" Damar melemparkan sesuatu ke meja, sejumput tanah kuburan dalam kantung kain hitam. Mata Wira sedikit membelalak. Ketahuan juga dia, tetapi ia segera mengendalikan ekspresinya. "Ini ditemukan di rumah makanku," lanjut Damar. "Ilmu hitam, Wira, kau pakai dukun untuk menghancurkanku. Bersainglah secara sehat." Wira tersenyum kecil, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. "Lucu sekali, Damar. Kau berpikir aku mengirim ilmu hitam itu hanya karena beberapa kegagalan bisnismu?" "Tidak usah berpura-pura, Wira," Rini menyela tajam. "Laras kesurupan dan jin itu menyebut namamu." Kini wajah Wira berubah, senyumannya menghilang. Ia menatap Damar lurus-lurus, lalu berkata,
Kalau memang ini benar, lalu apa yang bisa kau lakukan? Ilmu hitam ini sudah terikat. Kau tidak akan bisa mematahkannya begitu saja. Damar mengepalkan tinjunya lebih keras. Pertarungan belum berakhir. Malam itu, udara di rumah makan Sari Rasa terasa lebih berat dari biasanya. Kyai Abdullah dan beberapa santri duduk melingkar di tengah rumah makan, membaca doa-doa dengan suara lantang. Damar duduk di dekat mereka, menggenggam tangan Laras yang bergetar ketakutan. Gangguan ini harus diakhiri malam ini juga. Saat lantunan doa semakin kuat, angin kencang berembus di dalam ruangan. Sesuatu yang tidak masuk akal karena semua pintu dan jendela tertutup rapat. Brak! Tiba-tiba sebuah meja di sudut restoran terguling dengan sendirinya. Lalu disusul dengan piring dan gelas yang jatuh dari rak. Kyai, ada sesuatu yang mulai bereaksi. Salah satu santri berseru. Kyai Abdullah tidak menghentikan bacaannya. Teruslah berdoa. Jangan biarkan mereka menakuti kita. Namun Damar tiba-tiba mengerang kesakitan. Tangannya mencengkeram perutnya, dan matanya mendadak merah seperti terbakar. Dadanya naik turun, nafasnya tersengal. Kurat hitam menjalar di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Laras menjerit melihat suaminya yang menggeliat kesakitan di lantai. Sabar Damar, bertahanlah, ujar Kyai Abdullah, lalu menumpangkan tangannya di dada Damar. Damar merasa ada sesuatu yang merobek dari dalam tubuhnya. Perutnya berkedut, dadanya terasa seperti dihantam batu. Lalu Damar memuntahkan sesuatu. Kembali memuntahkan jarum paku berkarat, potongan beling dan darah hitam pekat. Aroma busuk menyengat memenuhi ruangan. Suara tawa mengerikan terdengar dari gelapnya dapur. Damar terbatuk lemah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia bisa merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang selama ini membuatnya sakit dan hampir mati. Asap hitam mulai berkumpul di sudut ruangan, membentuk sosok samar dengan mata merah membara. Jin yang selama ini mengganggunya akhirnya muncul. Kyai Abdullah mengarahkan tangannya, lalu melanjutkan doa-doanya. Ayat suci menggelegar memenuhi ruangan, menimbulkan energi yang sangat dahsyat, membuat sosok itu berteriak marah. Hei makhluk laknat, pergi kau! Jangan ganggu kami lagi! Seru Kyai dengan suara menggelegar. Sosok itu mengerang, semakin mengecil, lalu akhirnya hilang dalam kepulan asap hitam yang menjerit pilu. Rumah makan pun kembali hening. Teror akhirnya berakhir. Dan keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari rumah makan Dewata Rasa milik Wira. Rumah makan itu mendadak sepi. Pelanggannya yang dulu berbondong-bondong kini tidak ada yang datang. Lebih buruk lagi, Wira jatuh sakit parah. Orang-orang mengatakan ia sering ditemukan mengoceh sendiri di rumahnya. Matanya kosong dan wajahnya penuh ketakutan. Ada yang melihatnya berlari keluar rumah di tengah malam, menjerit-jerit histeris, mengatakan bahwa ia melihat makhluk-makhluk menyeramkan mengelilinginya. Konon, dukun yang ia gunakan meminta tumbal baru agar santet yang sudah ia lakukan tidak berbalik ke dirinya. Namun, Wira tidak siap melakukannya. Dan hanya dalam beberapa minggu, rumah makannya tutup, bisnisnya hancur, dan ia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitar rumahnya hanya bergumam pelan. Ya, sepertinya itulah akibat dari iri hati dan perbuatan jahat. Damar dan Laras akhirnya bisa bernafas lega. Rumah makan Sari Rasa kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lagi dan suasana rumah makan terasa lebih damai. Damar belajar banyak hal dari kejadian ini. Ia sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal menjaga diri dari iri hati orang lain. Kini ia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berdoa agar usahanya terjaga dari gangguan yang tidak kasat mata. Laras pun mengambil pelajaran penting, bahwa iri hati bisa menghancurkan hidup seseorang lebih dari apapun. Mereka berdua berjanji untuk selalu waspada terhadap persaingan, namun tidak akan pernah menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan orang lain. Malam itu setelah semua selesai, Damar menutup rumah makan lebih awal. Ia duduk di meja bersama Laras, menikmati teh hangat dalam keheningan yang tenang. Akhirnya, teror telah berakhir. Namun mereka berdua tahu
dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa dijelaskan akal manusia. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.